Jadi yang pertama sedekah teman-teman. Coba buat simbol bersedekah pangkal kaya. Dan bukan menabung pangkal kaya. Itu intinya sebenarnya. Dan ini diikuti dengan keyakinan tentang janji Allah dan Rasulnya. Karena Nabi SAW sudah mengatakan, Allah berfirman, ya bani Adam anfik umfik alaik. Wahai anak Adam berinfaklah jalanku, aku akan berinfak padamu. Yang kedua teman-teman sekalian, tidak ada seseorang yang tidak pernah gagal. Jadi jadikan gagal itu adalah pengalaman untuk maju. Ini poin juga berhubungan dengan masalah peningkatan skill kita sebenarnya ya secara SDM. Jadi kegagalan itu sebenarnya adalah batu loncatan untuk sukses. Bayangkan teman-teman kalau kita masih kecil dulu naik sepeda, kemudian kita jatuh sekali aja. Lalu kita tidak mau lagi naik sepeda, nggak bakal bisa naik sepeda sampai sekarang kan. Kita harus belajar dari masa kecil kita. Nah banyak pengusaha-pengusaha kita sekarang, begitu dia dihantam dengan krisis, begitu dengan dia kena apalah ditipu oleh orang, dia sudah jatuh, sudah selesai. Dan merasa dirinya sudah nggak mungkin lagi memulainya. Enggak, kita nggak boleh putus asa. Islam menyuruh kita untuk selalu optimis dan bukan pesimis. Makanya Nabi SAW mengatakan kalau di tangan kalian ada bibit tanaman dan kalian tahu besok kiamat, tetap tancapkan. Maka ini juga termasuk poin yang perlu diperhatikan. Kegagalan sekarang adalah untuk batu loncatan sukses di hari depan. Ya. Tentu ini juga ada rinciannya, tapi melihat waktu saya ringkaskan. Kemudian yang ketiga teman-teman sekalian, ini juga tidak kalah penting adalah selalu berdoa. Dan doa itu dimulai sebelum aktivitas. Kan kalau dalam Islam sebelum keluar rumah berdoa, sebelum makan berdoa, sebelum minum berdoa, sebelum tidur, sebelum masuk kamar mandi, ya, sebelum biologis kan gitu. Coba berdoa dulu. Kita kebanyakan teman-teman menjadikan doa ini nomor 30. Kalau sudah mentok, udah nggak bisa lagi, terlilit utang sana sini, sakitnya sudah nggak bisa sembuh, baru sholat malam minta berdoa. Keliru. Coba sebelum buka usaha, sebelum menjalin partner bisnis, ya, bisnis sama seseorang, kita memanggil orang untuk menjadikan partner bisnis kita, maka kita berdoa dulu, istikharah dulu. Sholat 2 rakaat, minta petunjuk kepada Allah SWT, itu penting. Kemudian yang keempat teman-teman sekalian, bentuk komunitas. Tapi komunitas ini memang harus komunitas yang sehat. Kalau saya sih punya prinsip begini, saya boleh kenal sama siapa saja, tapi saya tidak akan jadikan sahabat kecuali orang yang lebih baik dari saya. Baik ibadahnya, baik ekonominya, baik segala macam. Walaupun saya kenal semua orang, tapi khusus untuk menjadi peningkatan skill, maka ini yang kita beratkan. Bagaimana kita selalu membentuk komunitas. Karena kata Nabi SAW, Al-maru ala dini khalili. Seseorang itu sesuai dengan sahabatnya. Gitu kan. Jadi kalau kita berteman sama orang yang sudah sukses di bidangnya, lalu kita mau masuk di bidang yang sama, kita seperti sudah menghemat 10 tahun, 20 tahun pengalaman dia. Mungkin ini sudah umum lah ya, teman-teman bisa tahu tentang kiat ini. Kemudian yang terakhir, yang kelima, yaitu teman-teman sekalian, Islam tidak pernah membatasi pendapatanmu. Maksudnya, kejar semua prestasi yang bisa. Apapun itu sifatnya. Dalam arti kata, kalau sudah menguasai sebuah bidang, kita mau buka usaha lain, buka usaha lain. Dan sebenarnya dengan variasinya pekerjaan, itu bagus. Kayak di masa sekarang kita mungkin ada krisis seperti ini. Insya Allah sudah tidak lama lagi akan hilang tentunya. Pada saat mentok di satu usaha, kita masih punya usaha lain yang bisa menopang. Dan ini sangat bagus sebenarnya. Potensi itu tinggal digali. Bagaimana supaya kita bisa punya variasi dalam bisnis, kita kalau bicara bisnis ya. Sehingga setiap kali kalau kita punya peluang usaha yang belum kita tahu tentang usaha apa itu, coba kita dalami, tekuni. Mungkin ada peluang di situ. Dan kita harus tangkap sinyal-sinyal Allah SWT. Kalau kita berdoa, ya Allah lapangkan rezeki saya, maka Allah tidak akan lemparkan duit dari langit, tapi Allah akan kirim kepada kita orang-orang yang punya potensi di bidangnya, lalu menawarkan kepada kita. Maka jangan buang peluang itu. Saya kasih contoh sebagai penutup. Kalau misalnya teman-teman bilang, ya Allah berikan rezeki kepada saya. Kemudian besok, misalnya Allah ijabah doanya. Besok tiba-tiba ada tetangga datang lalu membawa mobilnya. Ini mobil saya mau jual. Bapak mau beli nggak? Kalau orang berpikiran pendek, ya saya nggak ada duit, bagaimana mau beli mobil? Nggak bisa Pak, selesai. Itu banyak terjadi. Padahal sebenarnya bukan begitu. Kita harus tangkap sinyal. Kenapa orang ini tawarkan ke kita? Kenapa bukan ke orang lain? Sebentar ya saya telepon dulu ke teman-teman, mungkin ada yang mau beli, mungkin gini dan begitu. Mungkin setelah itu kita dapat dibagi keuntungannya, gitu kan? Atau kita dapat fee yang dikasih. Tadi ada sebenarnya sinyal di situ. Kebanyakan orang tidak menangkap poin itu. Allahu a'lam.